Selamat siang, Ibu Linda. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Bagus, semangat sekali Iya, ya Pak harus Jamal dong, ini. harus. Ya, Iya. luar biasa. Memang harus seperti itu ya, walaupun kita sudah seharian mengajar, menguras tenaga dan otak, tapi harus tetap Harus semangat. tetap Ya, semangat. luar biasa ya. Jadi Pak Jamal, sebelum saya melaksanakan observasi, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Oh, iya. Jadi ya santai-santai saja ya. Siap. Nah, saya ingin menyampaikan tujuan saya mengobservasi Pak Jamal bukan untuk melihat kekurangan-kekurangan dari Pak Jamal dalam mengajar. Nah, jadi lebih kepada tujuannya untuk membantu meningkatkan kompetensi mengajar Pak Jamal di dalam kelas ya. Seperti itu. Nah, jadi Pak Jamal sudah siap ya untuk diobservasi? Sudah siap sekali. Nah, untuk mata pelajaran apa dan materi apa? Iya, mata pelajaran yang nanti saya akan ajarkan kepada siswa yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPAS. Materinya itu tentang tubuh tumbuhan. Oh ya, jadi mata pelajaran IPAS, materi tubuh tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Ya. Tujuan pembelajaran sendiri dari pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasi tubuh tumbuhan serta bukan hanya mampu mengidentifikasi tapi juga mereka mampu memahami fungsi dari tubuh tumbuhan tersebut. Oh ya, jadi selain mereka tahu, mereka juga memahami fungsinya seperti apa ya tubuh Iya, tumbuhan betul. ini. Ya. Jadi mungkin supaya mereka juga tahu bagaimana menjaga tubuh tumbuhan ini ya. Betul. Karena memang semuanya berguna untuk kehidupan manusia. Betul. Ya. Nah, area pengembangan atau apa yang ingin dikembangkan melalui proses pembelajaran ini? Iya, yang saya mau kembangkan kepada peserta didik dalam menerima pelajaran ini, saya ingin melatih peserta didik supaya berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Bagaimana pelajaran ini, apa manfaat yang mereka dapatkan, apa manfaat yang mereka bisa dapatkan dari pembelajaran ini, dan bisa jadi ini akan jadi bekal untuk mereka. Oh ya, jadi mereka akan berpikir kritis, kemudian mereka tahu apa manfaatnya. Mereka belajar. Mereka belajar untuk bagaimana memahami manfaatnya, bukan cuma untuk mereka tapi juga untuk banyak orang. Betul. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Jamal, strategi apa yang akan diterapkan? Strategi yang saya terapkan dalam pembelajaran nanti, anak-anak akan belajar dengan menyenangkan, belajar dengan senang, dan juga anak-anak kalau mau terima pelajaran dengan saya jangan tertekan, tapi harus belajar dengan santai, menyenangkan, tetapi ada sesuatu yang akan mereka tangkap. Ya, jadi menciptakan suasana yang nyaman ya. Iya, betul. Supaya mungkin mereka dapat memproses menerima pembelajaran ya, itu mencernanya dengan baik. Luar biasa. Ya. Pak Jamal kan nanti bagaimana strategi selanjutnya, kan mungkin nanti ada anak-anak yang tidak sama dalam memahami pembelajaran. Mungkin karena kemampuan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Bagaimana cara Pak? Nah, makanya dalam pembelajaran ini Bu Linda, saya mengambil pembelajaran diferensiasi. Bagaimana dalam pembelajaran diferensiasi, saya akan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya tidak akan paksakan mereka bahwa harus sama. Karena anak-anak itu unik. Ada kebutuhan, ada potensi mereka masing-masing. Jadi saya akan pakai pembelajaran diferensiasi. Oh ya, luar biasa ya. Memang itu bagian dari kurikulum mereka. Iya, bagaimana bagian dari menciptakan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid lewat memenuhi kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Iya, jadi betul. Luar biasa ya, strategi yang sangat-sangat mendukung proses pembelajaran yang benar-benar mereka bisa menyerap pembelajaran yang betul baik. sekali. Jadi strategi sudah ada, kemudian tujuan pembelajarannya sudah sangat baik. Nah, kemudian kapan Pak Jamal akan melaksanakan?
rencana pelaksanaan pembelajarannya besok. Oh ya, jadi Akan sudah laksana. besok ya? Iya, sudah besok. Oke, kalau begitu nanti saya akan tanyakan juga setelah pembelajaran ini apa yang Bapak Jamal harapkan Iya. dari murid-murid ini. Seperti apa? Oh, yang saya harapkan. Iya. Yang saya harapkan peserta didik ketika selesai belajar ini mereka mampu mengaplikasikan dan mampu berbagi kepada lingkungan mereka supaya ketika mereka pulang, misalnya contoh orang tua mereka sedang menanam tumbuhan, mereka bisa berbagi. Oh, Ma, Pa, kalau ini namanya akar, kalau ini namanya batang, ini namanya buah. Kalau kita mau siram tumbuhan itu harus siram kepada tanah. Jadi mereka bukan hanya menerima tapi mampu berbagi kepada orang lain. Oh iya, luar Iya. biasa. Itu yang menjadi harapan saya ketika mereka menerima pelajaran ini. Mungkin juga seperti tadi ya, mereka nyaman. Mereka dalam nyaman, belajar, iya. Dan mereka bisa menyerap pembelajaran Mereka dengan bisa sangat menyerap. Betul. dan pasti akan membuat hasil belajar mereka akan Sudah pasti meningkat, ya. meningkat, Oh, iya. ya, luar biasa ya. Iya. Kita tunggu besok Pak Jamal akan melaksanakan observasi. Siap. Nanti saya akan ada di dalam kelas. Ah, Jadi, iya betul. Pak Jamal ya berusaha supaya tidak usah tegang. Iya, karena siap. Jangan sampai seperti biasa ya. Oke. Ya, seperti itu pembicaraan kita hari ini. Oke, siap. Semangat selalu ya. Siap, seperti Ibu Linda. Pak Jamal selalu menjadi bagian dari diri Pak Jamal. Seperti itu kita jumpa besok ya. Oke, Jamal. Ibu Linda, terima kasih kasih. banyak ya Iya. untuk pembicaraan hari ini. Siap, siap. Selamat siang. Selamat. Selamat pagi semua. Pagi Bapak, Apa kabar hari ini? luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. 4D, mana semangatnya? Semangat. Kita menyanyi lagu kelas 4D. 2, 3. Kelas 4D, kelas yang disiplin. Hore. Kelas 4D, kelas menyenangkan. Yuhu. Kami suka belajar supaya jadi pintar. Yo ayo kita jadi pelajar Pancasila. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, kalian mampu mengidentifikasi atau mampu mengetahui tubuh dari tumbuhan. Sekarang Bapak mau tanya, siapa di sini yang tahu apa itu tumbuhan? Siapa? Ya, semua pasti sudah tahu. Sekarang Bapak mau tanya, bagian-bagian dari tumbuhan sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Apa bagian tumbuhan? Iya, satu-satu. Noah, datang di depan sini. Kasih tahu ke teman-teman. Silakan. Yang pertama, Yang pertama ada akar, yang kedua ada daun, yang ketiga ada batang dan juga bunga dan bunga. oke, tepuk tangan untuk Noah. Nah, ya, ada yang Bapak mau kasih kertas, ya, supaya dia identifikasi nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Ada juga yang akan lihat di video, lalu dia gambar. Yang punya potensi menggambar, silakan kalian gambar itu pohon yang ada di depan, lalu kalian tulis. Misalnya, oh yang saya gambar ini adalah daun, yang saya gambar ini adalah buah, yang saya gambar ini adalah batang. Boleh? Oke. Yang sekarang Bapak mau tanya, sesuai kebutuhan kalian, yang belum jago menggambar siapa? Angkat tangan. Oke, Bapak kasih kertas. Silakan. Siapa? Siapa lagi? Nah, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Nah, Steve. Sekarang kalian sudah dapat gambar dari tumbuhan.
ya. Kalian sudah dapat gambar dari tumbuh-tumbuhan. Di situ ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan kalian tulis. Ya, silakan kalian tulis. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau yang ini apa namanya? Yang ini apa namanya? Yang nomor 2 apa namanya? Silakan kalian tulis berdasarkan fungsinya. Nah, yang lewat video, silakan kalian gambar di satu lembar di buku. Kalian gambar, misalnya saya mau gambar daun, kalian gambar daun. Terus saya mau gambar batang, terus buah dan lain-lain. Boleh lihat di contoh video yang sudah diputar tadi. Silakan. Nah, yang ini. Silakan. Karena Bapak tahu ada di sini yang jago sekali menggambar. Silakan. Pertama gambar dulu apa yang kalian suka gambar. Kalau mau gambar daun, daun dulu. Baru kalian tulis ini adalah daun. Buah, ini adalah buah. Silakan. Ya, kalau kalian ini kan sudah ada nomor 5 apa? Fungsinya apa? Ya. Tulis nama dulu, jangan lupa tulis nama. Yang lewat video boleh lihat di video lalu langsung menggambar. Maju di depan. Lupa bilang terima kasih atas kesempatan saat ini mau menjelaskan nomor ini apa, nomor ini apa. Tunjukkan ya teman. Nanti sebentar. Silakan, Noah. Saya bantu suara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan bagian tumbuh-tumbuhan. Pertama, buah. Buah adalah makanan yang menggantikan sayur-sayuran dengan nasi dan ikan. Buah dari poin ke? 2. Lanjut. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan. Yang kelima ada akar yang menyerap nutrisi air disiram di akar. Nomor 1 ada apa? Presentasi, ayo. Maju di depan sini. Siapa lagi? Oke, silakan. Dulu ya. Masing-masing kelompok misalnya menebar kata yang Bapak tampilkan. Nah, kata ini Bapak so acak. Ya, belum. Ya, DP cara main, siapa yang angkat tangan lebih dulu, kalau Bapak tunjuk itu kelompok yang datang tulis. Ya, misalnya contoh, misalnya pohon. Ya. Misalnya pohon. Terus Bapak mau acak ini pohon. Ya, kelompok yang tahu datang di depan. Oke, siap semua? Siap semua? Siap. Oke. Yang pertama. Tahu langsung angkat tangan. Iya, kelompok yang disiplin. Silakan. Kelompok disiplin maju. Kelompok disiplin maju. Ya, Bapak berhenti. Iya. Kita tahu. Satu. Oke, dulu siapa yang A? Tahu. Oke, siapa lagi? Masalahnya ke apa ini? Oke. Kasih para teman lagi. Ini huruf besar. Apa itu? Bapak, tolong dulu. Bapak. Oke. Jangan dulu dah. Nah, kelompok disiplin dapatkan nilai 100. Bisa Bapak? Datang. Belum. Duduk. Oke, Bukan bisa. Oke. Ah,
Bapak tidak lihat siapa yang diangkat dulu. Coba duduk dulu semua. Masih ada lagi. Angkat tangan ya. Turun dulu tuh tangan. Belum turun tangan dulu semua. 2, 3. Kelompok luar biasa. Kelompok luar biasa. Ya, silakan. Satu-satu. Oke. Kelompok luar biasa dapat nilai 100. Oke. Sekarang tadi apa? Tadi apa yang sudah muncul? Ini buah. Belum. Sabar. 1, 2. Belum. Belum disiplin Bapak mau mulai. Berdiri dulu. Berdiri dan disiplin. Siap dulu semua. Kalau belum disiplin Bapak belum mau mulai. Ya. Bapak sudah bilang kelas ini kelas disiplin. Kelas disiplin. Ya, dengar. Suatu hari Bapak guru memetik daun. Ya, daun. Nah, ketika Bapak guru berjalan, Bapak guru melihat ada bunga yang cantik sekali. Siap-siap ya. Siapa yang tangannya dia punya teman dapat berarti menang. Tiba-tiba Bapak guru melihat di sekolah ada banyak sekali, banyak sekali. Dan di sekolah juga kan bertanya, di sekolah juga Bapak guru lihat ada buah belum buah sirsa. Ulang. Ya, masih banyak yang belum paham. Jadi kalau teman kalian mau ambil ke tangan, mesti langsung turun begini, jangan sampai dia mau ambil ke tangan. Jangan kasih ke teman. Karena kalau ada daun berjatuhan. Dan ada daun berjatuhan. Terus Bapak dulu melihat ada bunga yang sangat indah. Ada bunga yang sangat indah. Tangannya sudah siap. Siapa di sini akhirnya tahu bagian dari tubuh tumbuhan? Angkat tangan. Coba sebutkan sama-sama. 2, 3. Coba kelompok luar biasa dulu. Kelompok luar biasa berdiri semua. Tidak ada Nah, tumbuhan sekalipun ada akar, kalau tidak disiram akan apa? Mati. Akan mati. Oke, demikianlah pembelajaran IPAS hari ini. Terima kasih banyak, dan sebelum kita tutup akan ada refleksi yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Silakan. Ya, Bapak mau lihat sampai di mana kalian memahami tentang pelajaran hari ini. Ya. Ini nanti kelompok SMP ya. Silakan. Nah, di situ ada refleksi. Coba lihat dulu sini. Coba sopan sedikit. Lihat dulu di sini. Ini adalah refleksi yang akan Bapak bagikan. Silakan, yang sudah paham pasti sudah tahu, ya. Yang sudah paham pasti akan bisa menjawab kalau ini apa dan fungsinya apa. Ya. Jawab saja dengan jujur. Kalau tidak tahu tidak usah dijawab, supaya Bapak tahu siapa yang sudah memahami materi hari ini, mana yang belum. Boleh? Jangan lihat-lihat teman. Boleh? Silakan. Coba dengar dulu di sini. Yang sudah dengar lihat Bapak. Ini kalimat perintah ini. Yang sudah dengar lihat Bapak. Yang punya telinga lihat Bapak. Oke, semua punya telinga ternyata. Sekarang Bapak mau tanya, Bapak mau refleksi juga. Bapak punya cara mengajar hari ini. Bapak punya cara mengajar hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Apa lagi? Seru. Apa lagi? Disiplin. Disiplin. Apa lagi? Semangat. Apa lagi?
Tidak marah-marah. Tidak marah-marah. Apa lagi? Mantap. Apa lagi? Luar biasa. Luar biasa. Apa lagi? Semangat. Semangat. Yuk, Terima kasih. Iya. Luar biasa. Jadi pembelajaran seperti ini yang kalian mau, ya? Ya. Oke, jadi kelas 4D adalah kelas yang disiplin dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, semua berdiri, rapikan dulu itu buku, rapikan itu buku yang ada di meja kalian. Silakan, rapikan dulu. Yang sudah dengar langsung buat, yang sudah dengar perintah langsung buat. Rapikan dulu, silakan. Nah, kita akan tutup pelajaran hari ini. Silakan. Ya, atur dengan rapi. Jadi kelas hari ini adalah kelas yang disiplin dan menyenangkan. Sebelum tutup tolong menyanyi beberapa lagu kelas 4D. 2, 3. Kelas 4D, Kelas yang disiplin. Hore. Selamat siang Pak Jamal. Selamat siang Ibu Linda. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, harus tetap semangat. Semangat terus ya. Iya betul. Bapak punya waktu ya untuk kita berdiskusi Oh, ya, bisa. setelah Bisa. Bapak sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi Bapak pada beberapa hari yang lalu ya. Iya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan di saat ini ya, seperti biasa kita santai-santai saja ya. Siap. Nah, setelah diobservasi bagaimana perasaan Bapak? Iya, yang pertama ini adalah pengalaman pertama ya. Saya diobservasi dan bersyukur juga karena yang observasi saya adalah calon guru penggerak. Wih, Iya, merupakan juga tantangan buat saya, tetapi di sisi lain sangat asyik karena ketika saya selesai mengajar kita saling bertukar pikiran dan Ibu Linda juga sudah membagikan hal-hal poin-poin yang penting dalam pembelajaran yang saya lakukan dan terasa menyenangkan. Terima kasih kalau begitu. Kemarin kan waktu sebelum observasi kita sudah membicarakan Iya. rencana pengembangan dalam proses pembelajarannya. Nah, saya ingin tanyakan apakah rencana pengembangan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Untuk rencana pengembangan sendiri memang belum tercapai 100% karena bukan akibatkannya, tetapi ada berbagai kendala-kendala yang harus saya atasi karena ini kan pembelajaran diferensiasi yaitu sesuai kebutuhan mereka. Ya. Nah, banyak anak-anak yang dalam pembelajaran masih dalam arti kata masih kurang ya, masih mau perlu lagi dukungan, masih butuh lagi motivasi supaya mereka memang betul-betul mendapatkan pembelajaran ini bukan hanya sekedar, saya selalu katakan kepada mereka, bukan hanya sekedar dapat pelajaran di sekolah lalu pulang lupa, tetapi yang seperti saya katakan bahwa ini bisa menjadi dampak buat mereka. Jadi belum 100%, belum maksimal. Seperti itu ya. Setiap hari ketika kita melaksanakan proses pembelajaran pasti ada kendala-kendala. Iya. Yang penting kita harus tetap fokus bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar untuk menumbuhkan kemampuan siswa, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap mereka. Iya. Dan dengan upaya yang kita lakukan, dengan ketulusan, dengan kerja keras kita, pasti apa yang kita harapkan untuk murid-murid kita pasti akan tercapai. Dan untuk tujuan pembelajaran sendiri, apakah itu sudah tercapai? Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri sudah tercapai. Itu dibuktikan melalui refleksi yang saya lakukan kepada anak-anak. Iya, dan ada anak-anak juga yang berkata bahwa ya pembelajaran ini Bapak menyenangkan, enak. Itulah yang saya inginkan. Ya, selain tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan ini tujuannya, di sisi lain yang lebih daripada itu bagaimana mereka merasa senang, merasa menyenangkan ketika menerima pelajaran yang saya berikan. Jadi ada umpan balik Ada yang umpan positif balik yang ya positif. dari murid Iya. bahwa tujuan pembelajaran ini memang benar-benar tercapai ya melalui apa yang mereka ungkapkan Iya. dalam refleksi. Luar biasa. Kalau di Sekarang kalau di waktu
Nah, menurut Pak Jamal, apa yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Kalau menurut saya yang sudah baik yang saya sudah lakukan dalam proses pembelajaran yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan lewat ice breaking, lewat games dan juga dalam pembelajaran diferensiasi ini saya memberikan mereka sesuai kebutuhan mereka. Ada yang suka menggambar, saya berikan tentang gambar tubuh-tubuhan, mereka gambar. Ada juga yang suka nonton langsung di video. Jadi menurut saya itulah yang menjadi kesenangan saya ketika saya membagikan materi ini. Jadi dalam proses pembelajaran itu tercipta diferensiasi konten dan juga anak-anak senang karena ada ice breaking ya. Memang harus seperti itu ya supaya anak-anak bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira apakah masih ada yang kurang Pak Jamal? Kalau masih ada yang kurang sudah pasti ada. Ya, sudah pasti ada karena sangat menyadari bahwa saya juga ini masih punya kekurangan dan sampai saat ini saya juga masih belajar untuk mengajar kepada anak. Nah, untuk kekurangan sendiri dalam pembelajaran ini masih ada saja anak-anak yang menunjukkan karakter-karakter yang ya perlu mendapatkan perhatian. Ya, mungkin Ibu Linda sudah tahu apa maksudnya. Jadi memang ya kita sebagai guru tidak boleh berhenti untuk belajar. Iya, terus belajar ya. Terus belajar. Untuk bisa lebih memahami murid-murid kita seperti apa. Iya, ya. betul. Karena memang seperti tadi ya, karakter mereka berbeda, bukan Iya. hanya kebutuhan maupun kemampuan mereka. Betul. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan terlebih kekurangan Bapak, kira-kira ada cara apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Cara yang saya lakukan kalau saya mendapatkan kekurangan dalam pembelajaran sudah pasti saya harus melakukan pendekatan terhadap siswa itu. Saya harus melakukan pendekatan, mengetahui gaya belajar mereka di rumah. Karena pendidikan itu terjadi bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga. Jadi saya harus tahu bagaimana gaya belajar mereka di rumah, apa yang mereka lakukan di rumah. Nah, saya percaya ketika saya melakukan hal itu, saya juga kerjasama dengan orang tua. Saya percaya gaya belajar, motivasi belajar mereka akan meningkat. Iya, memang harus seperti itu Iya. ya. Terutama bagaimana menumbuhkan motivasi mereka untuk belajar. Iya. Ya, memang seperti itu. Mungkin juga kita perlu memang belajar juga dari orang lain. Iya. Bisa mungkin Bapak Jamal juga bisa melakukan observasi di kelas yang lain seperti yang saya lakukan saat ini. Betul. Sekaligus juga untuk melihat praktik baik dari guru yang lain Iya, ya. betul sekali. Bagaimana melakukan proses pembelajaran ini berdiferensiasi untuk lebih optimal lagi. Iya, betul. Oke. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan atau melakukan perubahan? Secepatnya. Oh ya, secepatnya. Ya. Secepatnya saya akan action, saya akan langsung ambil tindakan supaya kedepannya pembelajarannya akan lebih maksimal lagi dari pembelajaran Jadi memang sebelumnya. dilaksanakan supaya memang berdampak pada iya. hasil belajar. Hasil belajar, ya betul. Oke. Apakah ada seseorang yang menjadi inspirasi Bapak untuk bisa lebih baik lagi ya dari selama ini? Sosok yang menginspirasi saya sebenarnya banyak, ya. Tetapi yang lebih terpenting adalah diri saya sendiri. Bagaimana saya, karena saya berpikir begini, kalau untuk menginspirasi ada banyak, ya baik guru-guru yang ada di sini sangat menginspirasi, kepala sekolah, tenaga kependidikan, tetapi sekalipun menginspirasi tetapi saya tidak bertindak, itu saja sama halnya bohong, ya. Jadi yang sangat menginspirasi saya banyak, tetapi yang terpenting itu bagaimana tindakan saya untuk melakukan tanggung jawab saya sebagai pendidik saya. Luar biasa, ada rasa percaya diri bahwa saya mampu ya, dan saya bisa harus melakukan yang terbaik. Iya, betul. Terutama untuk murid-murid. Nah, jadi pasti ada komitmen ya untuk melakukan semuanya ini supaya ini berkesinambungan ya. Seperti itu akan berjalan terus selama Bapak melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Betul. Oke. Terima kasih Pak Jamal, sekian dulu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Linda yang sudah melakukan observasi di kelas saya. Sama sekali menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Ya, kelas saya bisa dikunjungi oleh Ibu Linda dan melakukan observasi. Terima kasih juga Ibu. Luar biasa.
saya. Nanti kita akan kembali berbincang setelah Bapak melaksanakan perbaikannya. Iya. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama, Ibu Selamat Linda. siang. Selamat Sampai siang. ketemu.